Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah tarawih yang sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah berada pada malam ke-14 Ramadan dan kita telah melaksanakan puasa Ramadan 13 Ramadan atau 13 puasa Ramadan. Salam dan taslim senantiasa kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus kala ini sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik untuk kita teladani sebagai umat manusia. Tidak ada yang wajib kita contohi, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah, pada malam 14 Ramadan di Masjid Nur Yakin Dawi-Dawi ini, judul ceramah yang saya akan sampaikan adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Siapakah itu orang yang dirindukan oleh surga? Kalau surga telah merindukan kita, maka tidak ada yang bisa menghalangi kita masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena surga yang telah merindukan kita. Kalau kita ditanya, apakah ibu-ibu dan bapak-bapak rindu surga? Rindu? Kayaknya tidak ada yang mau rindu. Harus dijawab, rindu? Jadi kalau kita rindu jangan setengah-tengah, kita harus keluar. Semua merindukan surga, tetapi belum tentu surga merindukan kita. Lantas apa yang harus kita lakukan supaya surga rindu kepada kita? Kan itu yang kita harus cari. Kalau orang merindukan kita, kalau kita tidak ada dicari. Tapi kalau orang yang tidak dirindukan, ada dan tidak ada sama. Jangan orang yang datang tak diundang, pulang tak disuruh. Tidak ada yang bati-bati. Yang memaksudkan ketika kita tidak ada merasa kehilangan, itulah yang kita cari. Jemaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustafa ila arba'atin nafar. Surga rindu kepada 4 golongan manusia. Siapakah itu golongan yang dirindukan oleh surga? Yang pertama, qalil Quran, orang yang gemar membaca ayat suci Al-Quran. Yang mana itu yang dimaksudkan? Apakah nanti setiap bulan Ramadan kita hatamkan Al-Quran 30 juz? Bukan itu yang dimaksudkan gemar membaca ayat suci Al-Quran. Setiap tahun kita hatamkan Al-Quran, setelah selesai Ramadan simpan Qurannya. Nanti lagi Ramadan depan baru dibuka. Bukan itu orang gemar. Gemar dalam arti walaupun itu satu ayat, satu surah atau satu halaman, tapi rutinitas dalam kehidupan kita, itulah dikatakan gemar membaca ayat suci Al-Quran. Itu ada di pesantren atau ada di sanawiyah, ada di aliyah. Tiap hari membaca Al-Quran sebelum masuk pelajaran. Tiap hari berzikir. Kalau kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran, setiap kita selesai sholat, jangan pernah tinggalkan kita baca itu surah Al-Ikhlas. Kenapa harus surah Ikhlas bukan yang lain? Karena siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, sama dia menghatamkan Al-Quran 30 juz. Jadi ada solusi yang diberikan Allah kepada kita. Hatamkan Al-Quran dulu setiap hari. Makanya kenapa setiap selesai salat kita disuruh berzikir dulu. Istighfar, sudah beristighfar,
La ilaha illallah la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kita salah Allahumma jina minan nar. Kita minta itu, kita hindarkan dari api neraka. Dibaca 7 kali. Kenapa harus 7 kali? Karena pintunya neraka 7. Supaya kita terhindar dari api neraka. Baru kita baca Allahumma anta salam minka salam, minta keselamatan. Baru kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah 33 kali. Sudah apa lagi kita baca? Baca ayat kursi, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baru kita berdoa. Berdoanya yang mana yang biasa? Doa keselamatan. Yang bisa lalu kita minta. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Itu yang pertama. Jadi talil Quran, gemar membaca ayat suci Al-Quran. Jadi sering biasa kita baca kalau kita mau dibuka rezekinya, setiap selesai salat subuh kita baca surah Al-Waqiah. Kalau mau tidur atau malam kita baca surah Yasin. Selesai salat isya kita biasa baca surah Al-Kahfi atau Tabarak Al-Mulk. Itu punya makna termasing-masing. Jamaah yang sama dimuliakan ya Allah. Kita harus memahami bahwa Al-Quran diturunkan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nabi menerima wahyu dalam usia 40 tahun pada periode Mekah. Setelah 40 tahun, Nabi menyebarkan Islam pada periode Mekah 13 tahun. Kapan kita diperintahkan salat? Tidak langsung perintah salat. Al-Quran memerintahkan yang pertama, disuruh kita membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruh kita berzikir, disuruh kita membaca Bismi rabbika. Kapan ada perintah salat? Nanti 10 kenabian, 10 tahun setelah diangkat menjadi rasul, baru ada perintah salat. Baru Rasul di Isra Mi'rajkan, baru ada perintah salat. Setelah itu Nabi berdakwah menyebarkan Islam, mendakwakan Islam tentang salat. Yang beriman tidak sampai 100 orang pada periode Makkah. Cuma 72 orang yang beriman. Nabi berdakwah selama 13 tahun pada periode Makkah. 72 tidak sampai 100 orang. Padahal belum diperintahkan salat, cuma diperintahkan zikir. Apa zikir yang pertama diperintahkan? Ada 99 asma Allah ada di telapak tangan kita ini. Ada 18 ini huruf Arab dan 81 99. Sentralnya zikir itu ada di jantung hati kita. Kalau ini berhenti berzikir, maka manusia tidak ada lagi di atas permukaan bumi. Apa zikir yang selalu diucapkan yang mengikuti nadi kita? Wallah, Allah, Allah. Kalau orang menjaga ini, itu dihindarkan yang namanya penyakit jantung. Jadi obatnya itu penyakit jantung yang terkaget-kaget itu adalah wallah, Allah, Allah. Tarik, masuk, keluar di hidung. Itu obat supaya kita tidak kena yang namanya penyakit jantung. Zikir, tidak ada orang yang zikirnya keluar masuk dalam dirinya dikena itu. Kenapa? Karena itu tidak pernah berhenti. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu, apa isinya salat? Semua adalah zikir. Mulai takbiratul ihram sampai kita membaca surah Al-Fatihah, sampai kita ruku, bangun dari ruku, sujud, semua adalah tasbih. Sampai kita sujud, apa kita sujudkan situ? Subhana rabbi a'la wa bihamdi. Maha agung engkau, maha tinggi engkau ya Allah. Semua tertuju semua kepada Allah. Itulah bismi rabbika. Setelah itu ditutup dengan salawat, ditutup dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah kita serahkan, kita selamati diri kita yang ada di samping kanan kita dan ada di samping kiri kita. Jadi kiri dan kanan itu orang yang salat itu Pak sudah pasti selamat. Kenapa? 5 kali sehari semalam kita doakan di kanan kita, maka salamnya itu bukan di samping, harus terputar assalamualaikum.
putar ke belakang, assalamualaikum. Jadi semua terbaca, itu diselamati semua. Itu nanti ketika ditanya oleh Munkar dan man ikhwanuka, siapa saudara-saudari, bukan saudara kandung yang akan menjawab pertanyaannya Munkar. Yang pernah kita temani, yang akan pernah bersaksi di hadapan Allah, yang pernah kita temani salat berjamaah. Jamaah taruh yang sama dimuliakan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah wahabisul lisan, orang yang mampu menjaga lidahnya, tidak banyak gosip, tidak banyak menyalahkan orang. Sekarang kan kemajuan ilmu dan teknologi, kita lihat YouTube, kita lihat Facebook, Instagram, banyak yang lucu-lucu, banyak yang melakukan suatu tindakan, ikut juga menyalahkan yang belum tentu dia salah. Tak usah kita komentari, kita ucapkan saja astagfirullah atau subhanallah. Karena belum tentu apa yang kita lihat sesuai apa yang ada kita lihat. Terkadang sebaliknya. Itulah kemajuan. Apalagi ada sekarang Pak, semua bisa adanya AI sekarang itu. Ada lagi canggih lagi sekarang. Ya. Bisa disuarakan sama suara kita. Gayanya sama dengan gaya kita. Sekarang sudah teknologi sekarang. Bisa kepalanya orang kita punya, badannya bukan. Sekarang kan rata-rata dipoto seperti itu. Dikasih muda, dikasih tua, dikasih nenek-nenek, bisa. Apa yang tidak bisa sekarang? Jadi jangan terlalu percaya yang seperti itu. Karena itulah sekarang kejadian yang sekarang. Yang bisa kita percaya, yang kita lihat langsung saja, tidak bisa kita percaya 100%. Jamaah yang sama dimuliakan Allah. Makanya kita harus hiasi bibir kita dengan zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Jangan pernah tinggalkan ini setiap saat. Inilah yang pertama diwajibkan oleh Allah sebelum kita diwajibkan salat. Diawali dengan subhanallah. Siapa itu punya subhanallah? Siapa yang pertama mengucapkan itu? Itulah zikirnya para malaikat. Alhamdulillah, itu zikirnya Nabi Adam. La ilaha illallah, siapa yang punya zikir? Zikirnya Nabi Nuh. Allahu Akbar, siapa punya zikir? Nabi Ibrahim. La haula wala quwata illa billah, siapa punya zikir? Itu zikirnya Rasulullah ketika Isra Mi'raj diajarkan Nabi Ibrahim di langit ke-7. Jadi ada asbabnya, maka tidak boleh dibalik-balik ini zikir karena ada asbabnya. Siapa yang punya, siapa yang pertama ucapkan itu? Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Itulah harus dihiasi dengan bibir kita, dengan zikir itu. Ala bi zikrillah tatma'innal qulub, dengan zikir kepada Allah hati kita akan menjadi tenang. Jadi syarat untuk bisa tenang hati kita, perbanyak zikir kepada Allah. Mau dimudahkan urusan kita, perbanyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mau dijauhkan dari penyakit, baca zikirnya Nabi Ayub, anni masanniya durru wa anta arhamar rahim. Seberat apapun penyakit pada diri kita, pegang yang sakit, zikirkan 3 kali, jangan bernapas, insyaallah Allah angkat penyakit itu. Kita harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu hafisul lisan. Yang ketiga dirindukan oleh surga adalah wamitul ji'an, orang yang memberi buka kepada orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Jadi ibu-ibu yang membawa ala kadarnya di masjid ini dan dipakai untuk orang yang berpuasa, itu dirindukan oleh surga. Jadi gampang kita cuma bawa buka di sini dengan ikhlas, dipakai untuk berbuka, orang yang berpuasa, itu kita dirindukan oleh surga. Yang keempat yang dirindukan oleh surga adalah wasaimi fi syahr Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Jadi kita gemar baca Quran, jaga lisan kita, kasih pabuka, berpuasa lagi pada bulan Ramadan. 4 ini kita berada pada golongan itu. Itulah yang kita inginkan. Siapakah kalau orang tidak berpuasa? Bukan surga yang dirindukan kalau orang tidak berpuasa, neraka yang dirindukan dia. Kenapa? Yang dirindukan oleh surga hanya orang berpuasa. Kalau orang tidak berpuasa, bukan orang Islam yang dirindukan oleh surga. Tidak ada satu ayat dalam Al-Quran dirindukan surga orang Islam. Kenapa orang Islam tidak dirindukan? Karena banyak yang KTP-nya Islam, identitasnya Islam, tidak pernah puasa.
bagus bodinya, banyak uangnya, penampilannya oke, tinggi pangkat dan jabatannya, dapat Ramadan. Setiap hari satu panci dia gosok. Baru pada tentu lagi itu kayak orang loyo-loyo, padahal sudah dia gosok bisa satu panci situ. Itu nak tipu dirinya, nak tipu Tuhannya tuh. Inilah yang dimaksudkan Islam KTP. Itulah juga disebutkan orang munafik. Jamaah yang sama dimuliakan, mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Maka marilah kita bagaimana apa yang 4 ini kita jalankan dalam bermuamalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita ada dalam catatannya sebagai penghuni surga. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.